Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan Janda bab 35. Pertikaian anak dan ibu. Suatu hari pada pagi hari yang tenang, Nyonya Farah kembali menerima sebuah panggilan dari menantu kesayangannya. Awalnya, Nyonya Farah pikir Monica tidak akan berani menghubunginya lagi setelah kebohongan dia lakukan. Namun, sepertinya Monica masih punya cukup nyali. Nyonya Farah menghela nafas meletakkan majalah di pangkuannya ke meja kopi. Apalagi yang dia inginkan dari saya? Sudah saya bilang untuk gak mengganggu saya dan Kaisar lagi, gerutu Nyonya Farah sambil menatap layar ponselnya dengan perasaan enggan. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Nyonya Farah kesal juga. Wanita itu pun mengangkat panggilan Monica dan berkata dengan ketus, "Monica, apa kamu gak mengindahkan peringatan dari saya? Saya gak akan sudi lagi." "Mama, please, Monica butuh bantuan Mama." Di seberang telepon, Monica memainkan dramanya lagi dan menangis terseduh-seduh. Suara tangisannya membuat kuping Nyonya Farah gatal. Monica menjawab dengan suara yang terdengar sangat putus asa. "Mama, tolong untuk kali ini aja dengerin Monica. Mama tahu kan kalau Kaisar duluan yang memulai ini. Monica janji Ma gak akan mengulanginya lagi kesalahan Monica lagi." "Sudahlah Monica, ini sudah kedua kalinya kamu berselingkuh dan sampai mengandung anak dari pria lain," ucap Nyonya Farah dengan penuh penekanan. "Dasar wanita ular kamu, tega-teganya kamu membohongi saya dan Kaisar. Hubungan saya dan putra saya jadi renggang gara-gara kamu." "Itu bukan gara-gara aku Ma, tapi Ana." Monica masih bersikukuh untuk meluluhkan hati ibu mertuanya. Monica tahu bahwa sia-sia saja jika ia berbicara dengan Kaisar. Kaisar melarangnya menginjak perusahaannya. Ketika Monica masuk, dua orang satpam langsung menghadang jalannya. Begitu pula dengan panggilan dan SMS. Kaisar telah menambahkan kontak Monica ke dalam daftar blokir. "Ma, sekarang gini deh." Monica mencoba sebisa yang ia bisa untuk memprovokasi Nyonya Farah. "Emangnya Mama mau punya menantu gembel seperti Ana, yang gak berpendidikan, berasal dari keluarga miskin?" Nyonya Farah mengerutkan keningnya mendengar nama Ana. Bagi Nyonya Farah, Monica dan Ana sama-sama menjadi sumber permasalahan dalam keluarganya. "Saya gak peduli pada Ana. Saya bersyukur dia kabur dan gak balik lagi ke rumah ini. Dan kamu, tutup mulut kamu Monica. Kamu udah gak punya kesempatan lagi untuk menjadi menantu keluarga ini." "Ma, jangan ngomong gitu please," sergah Monica dengan cepat. Kenapa Nyonya Farah begitu keras kepala, padahal biasanya dapat mengelabauinya dengan mudah. "Oke, terserah Mama mau bilang apa soal Monica. Tapi ini tentang Kaisar Ma. Apa Kaisar pernah kasih tahu soal asal-usul Ana? Mama hanya tahu anak itu sepupu Monica kan? Dia itu anak angkat orang tuanya Ma." "Saya sudah tahu soal itu. Dan Mama masih ngizinin Kaisar buat mencari Ana. Ini nggak adil dong Ma. Mama juga harus bujuk Kaisar supaya tinggalin Ana juga." Protes Monica tak terima. Nyonya Farah mengembuskan nafas panjang. "Kamu akan diceraikan Kaisar. Jadi itu menjadi urusan Kaisar. Dia mau meninggal Ana atau tidak." "Aku tahu Mama nggak suka sama Ana juga. Asal Mama tahu, orang tua angkatnya Ana itu Om Agus Pangestu. Dibuang dari keluarga Pangestu." Monica dengan sengaja memutarbalikkan fakta tentang kepergian Agus Pangestu dari keluarganya, meski sebenarnya Agus dan istrinya sendirilah yang meninggalkan keluarga terpandang itu. "Mama tahu kan power yang dimiliki keluarga Pangestu? Bayangin Ma, gimana kalau karena Ana, Kaisar akan lebih milih istrinya daripada Mama? Gimana kalau Kaisar kayak Om Agus setelah keluarganya besar? Mama tahu kalau Kaisar punya anak dan istri dari rakyat jelata. Yang menanggung malu itu Mama." Pendirian teguh Nyonya Farah tampaknya mulai goyah karena wanita itu mengertakkan giginya dan memegang ponselnya erat-erat. Terlihat sekali sedang berjuang dengan akal sehatnya. Monica tahu jika Nyonya Farah itu terlalu mengedepankan reputasi keluarga di atas segalanya. Dan selama bertahun-tahun, Nyonya Farah selalu berusaha menjaga citra baik di depan keluarga besar. "Mama kalau nggak percaya, lihat saja omongan Monica nanti. Suatu saat pasti ucapan Monica ini terbukti." Tut. Nyonya Farah langsung mematikan panggilan Monica secara sepihak dan langsung menonaktifkan ponselnya, sehingga tidak bisa dihubungi lagi. Nyonya Farah saat ini sedang berkonflik.
Bagaimanapun Monica tidak setahu 2 tahun menikah dengan Kaisar dan Nyonya Farah mendapatkan banyak pujian karena Kaisar berhasil menikahi wanita berpendidikan tinggi seperti Monica. Sekarang, jika Ana kembali ke rumah ini, maka Nyonya Farah akan dipermalukan. Hari itu Nyonya Farah menghabiskan sisa waktunya untuk merenung. Teh yang sejak tadi ia nikmati menjadi dingin dan majalah mingguannya sama sekali tidak tersentuh. Nyonya Farah menatap pintu depan dan menghela nafas berat. Keturunan keluarga ini adalah orang-orang bermartabat. Kalau sampai Ana menghancurkan garis keturunan keluargaku, bisa-bisa aku kehilangan muka di depan mereka. Apalagi anak yang dia kandung itu, anak hasil kecelakaan semalam di hotel. Gumam Nyonya Farah yang dipenuhi oleh perasaan dilema. Sementara itu, sejak Ana pergi, Kaisar sama sekali tidak bisa tidur atau makan dengan benar. Ditambah lagi Monica yang ketahuan selingkuh untuk kedua kalinya. Kaisar merasa hidupnya benar-benar kacau. Nyonya Farah tidak henti-hentinya memarahi Kaisar karena menceraikan Monica. Entah kenapa, ibunya yang sudah beberapa hari ini berhenti membahas Monica, tiba-tiba membawa nama wanita itu lagi. Kaisar menengus keras dan menghadapi amukan ibunya di ruang tamu. "Ma, alasan mama ini kedengaran lucu, tahu nggak?" ucap Kaisar dengan frustasi. Kaisar rasa Monica telepon mama lagi kan? Itu sebabnya mama berubah pikiran lagi. Tentu Kaisar menceraikan dia, karena Kaisar menganggap Monica berselingkuh dengan mata kepala Kaisar sendiri. Tapi mama nggak akan punya menantu berkualitas tinggi seperti Monica lagi, Kaisar. Balas Nyonya Farah tidak mau kalah. Wanita seperti Monica itu jarang bisa ditemukan. Pendidikannya tinggi, prestasinya luar biasa, dan dia bisa mengangkat derajat keluarga kita menjadi lebih baik lagi. Tapi, apa buktinya? Dia minim akhlak. Monica itu manusia nggak bermoral, Ma. Kaisar menyaut dengan agresif. Demi Tuhan, Kaisar ini benar-benar ingin terbebas dari Mama Monica. Namun, ibunya masih saja menyayangi wanita itu. Dan sekarang apa? Saking pintarnya Monica, dia berhasil mencuci otak Mama. Apa kamu bilang, Kaisar? Berani-beraninya kamu bilang seperti itu ke Mama. Seruan Nyonya Farah membahana di ruang tamu. Mungkin penjaga di luar rumah bisa mendengar adu mulut mereka yang hampir terjadi setiap hari. Kaisar mengepalkan tangannya. Tiap kali ia melemparkan kebenaran itu ke wajah ibunya, Nyonya Farah selalu saja tidak terima. Bukannya kenyataannya begitu, Ma. Tempo hari Mama udah menyetujui keputusan Kaisar menceraikan Monica. Tapi sekarang Mama malah menolaknya. Mama hanya ingin harga diri Mama nggak jatuh karena istri muda kamu, ungkap Nyonya Farah akhirnya. Monica itu setidaknya walau kelakuannya seperti ular, dia bisa menjadi cerminan yang baik bagi keluarga kita. Kalau kamu menceraikan dia, Pak Sigit akan mencabut sahamnya dari perusahaan kamu. Apa untungnya kamu menikah dengan Ana? Entah Pak Sigit mau cabut atau enggak, itu suka-suka dia, jawab Kaisar tak acuh. Nggak ada untungnya menikahi Ana secara material, tapi setidaknya Ana adalah istri yang baik dan pengertian untuk Kaisar. Dia juga bisa menjadi menantu yang perhatian ke Mama kalau Mama kasih dia kesempatan. Nyonya Farah berkaca sebal. Kaisar, sebenarnya Mama udah kepikiran pertanyaan ini lama sekali. Tapi baru kali ini Mama punya kesempatan buat bertanya. Kaisar memincingkan matanya dengan sengit. Kunci mobil sudah di tangannya. Hanya dalam hitungan menit saja Kaisar melenggang keluar dari rumah ini dan meninggalkan ibunya dalam kemarahannya sendiri. Apa yang mau Mama tanyakan? Kenapa kamu percaya begitu saja anak yang anak kandung itu memang anak kamu? Bagaimana jika anak itu ternyata anak pria lain? Tanyanya Farah dengan raut serius. Kamu sudah ditipu Monica sekali, kemungkinan anak juga melakukannya dengan pria lain selain kamu. Gak mungkin. Kaisar menggiling cepat. Sejauh yang ia tahu, anak adalah seorang perawan bahkan ketika statusnya adalah janda. Artinya, mantan suami Ana tidak pernah menyentuh Ana sama sekali. Ana masih suci, Ma. Kaisar yakin kalau anak itu memang anaknya Kaisar dan Ana. Nyonya Farah tersentak mendengar keteguhan dalam kata-kata Kaisar. Kaisar, tapi... Ma,
Kaisar tahu ini cuma akal-akalan mama biar Kaisar nggak menceraikan Monica. Setelah Kaisar akhirnya, Kaisar sudah lelah dengan semua argumen yang dia lontarkan kepada ibunya. Kaisar sadar jika Nyonya Farah akan terus menggali kekurangan Anna agar wanita malang itu tidak kembali ke rumah ini lagi. Apapun yang mama katakan ke Kaisar, keputusan Kaisar sudah mutlak dan Kaisar nggak akan mau berurusan lagi sama Monica. Titik. Kaisar memutar tubuhnya menghadap pintu depan dan mulai melangkah menjauhi ibunya. Kaisar mau ke apartemen. Di sini, Kaisar sama sekali nggak punya ketenangan. Kaisar pergi dulu, Ma. Kaisar, Kaisar, jangan kabur kamu. Kita perlu bicara, Kaisar. Kaisar tidak lagi mendengar seruan ibunya yang bagaikan musik pengantar kepergiannya dari rumah besar itu. Kaisar menginjak pedal gas mobilnya dan berkendara menuju apartemen yang dulu ia tinggali bersama Anna. Setibanya di apartemen, Kaisar mengunci pintu dari dalam dan melepaskan jas yang sejak tadi membungkus tubuhnya. Biasanya, jika Kaisar pulang dari kantor, Anna akan menyambutnya dengan senyuman dan membawanya ke dapur untuk makan malam. Namun, sekarang apartemen itu terasa hampa. Tidak ada lagi senyuman Anna. Apartemen yang menjadi saksi pernikahannya dengan Anna terasa kosong dan dingin tanpa keberadaan wanita itu. Rindu aroma masakan kamu, Anna. Saya rindu tawa dan suara kamu. Gumam Kaisar sambil berjalan mengitari apartemennya. Sejak ia dan Anna pindah ke kediaman utamanya, mereka sudah sangat jarang mengunjungi apartemen ini. Seharusnya saya nggak pernah bawa kamu ke tempat itu. Seharusnya saya nggak membiarkan kamu serumah dengan Monica dan Mama. Kaisar menatap kosong dapur dan memorinya memeta sosok Anna mengenakan celemek, memasak sarapan kesukaannya di depan kompor. Dari pintu dapur, Kaisar sudah bisa mencium aroma masakan Anna yang tidak pernah membuatnya gagal kelaparan. Kaisar memejamkan matanya rapat-rapat dan mengembuskan nafas gemetar. Kesedihan terlukis jelas di setiap sudut wajahnya. Saya pikir diselingkuhi Monica adalah patah hati terbesar saya. Tapi ternyata ada yang lebih sakit, yaitu kehilangan kamu. Gumam Kaisar dengan air mata mengalir.